Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tolong disiapkan dulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu mengabsen dulu Chandra, Aulia, Rani, Tita, Dinka, Rowi, Katalia, Fayed, Fitra, Widya, Batari, Marsha, Al-Ghazali, Alia, Dilla, Faisa, Nurul Fatima, Nur Saskia, Nispa, Ulul Asmi, Ferry, Chelsea, Daniel, Fitri, Nadia. Oke, jadi yang sakit hari ini 2 orang ya. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu, pemanasan, supaya semangat dalam menerima pelajaran. Silakan berdiri semua. Ibu contohkan dulu Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, bisa? Bisa. Nah, begitu seterusnya Oke, coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1 2 kali, tepuk 2 2 kali, tepuk 3, tepuk 3 2 kali, tepuk 1 3 kali, tepuk 2 3 kali. Oke, alhamdulillah semuanya paham. Mas berikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kalau semua kabarnya baik. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai materi kita, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai pengertian antropologi dan ilmu antropologi, serta pengertian antropologi menurut para ahli. Ya kan? Oke, sekarang di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai miskonsepsi ilmu antropologi. Sebelum kita memulai miskonsepsi ilmu antropologi, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang tahu apa itu miskonsepsi?
Ayo, siapa yang bisa? Apa itu miskonsepsi? Siapa? Angkat tangannya yang bisa. Coba ya, Widya. Ya. Jadi miskonsepsi adalah pandangan atau kepercayaan orang tentang informasi yang salah. Atau bisa disebut dengan miskomunikasi. Oke. Ya, jadi miskonsepsi itu adalah suatu kesalahpahaman persepsi. Kesalahpahaman persepsi. Di mana seseorang memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan orang lain. Oke, kita langsung saja masuk di materinya, nah. Yaitu miskonsepsi ilmu antropologi. Ibu harap semua catat, ya. Jadi naikkan semua bukunya dulu. Ditulis kena, yang penting-pentingnya nah. Miskonsepsi ilmu antropologi. Yang pertama itu pengertian miskonsepsi. Pengertian miskonsepsi. Jadi miskonsepsi adalah kesalahpahaman atau salah pengertian yang terjadi ketika suatu konsep yang dipahami tidak sesuai dengan pengertian yang diterima secara ilmiah maupun oleh para ahli. Jadi suatu kesalahpahaman yang terjadi, miskomunikasi contohnya toh. Misalnya Widya bilang buku, tetapi Fitra bilang pensil. Ya. Silakan dicatat dulu. Bilang kalau sudah ya. Saatnya jalan ke belakang dimulai. It's time to begin the lesson. Saatnya jalan ke belakang dimulai. It's time to begin the lesson. Oke, sudah minta di atas tuh? Oke, kita lanjut yang ke slide kedua. Terus, lantas apa sih miskonsepsi dari ilmu antropologi? Jadi Ibu mengambil salah satu pengertian ilmu antropologi, miskonsepsi ilmu antropologi menurut Doda pada tahun 2005. Ada beberapa kesalahpahaman dalam mengartikan ilmu antropologi. Yang pertama, antropologi terbatas pada studi tentang masyarakat primitif. Jadi banyak yang menyalahartikan ilmu antropologi itu hanya mengkaji mengenai masalah masyarakat primitif. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Mengapa? Karena bukan cuma masyarakat primitif yang mereka kaji. Jadi para antropolog tetap mempelajari juga masyarakat yang semakin maju dan kompleks. Jadi hingga saat ini para antropolog selalu mengembangkan penelitiannya. Jadi bukan hanya berfokus pada masyarakat primitif saja. Ya, boleh dicatat. Oke, kita lanjut yang kesalahpahaman kedua.
kesalahpahaman yang lain bahwa hanya antropolog yang mempelajari masyarakat pedesaan. Jadi banyak juga yang beranggapan para antropolog itu hanya mengkaji masyarakat di pedesaan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Bukan cuma masyarakat di pedesaan yang mereka kaji, tetapi mereka juga merambah ke masyarakat urban, yaitu masyarakat di perkotaan. Ya, bisa kalian catat lagi? Lanjut yang ketiga. Adanya klaim bahwa para antropolog hanya tertarik pada studi tentang komunitas eksotik yang ada di daerah terpencil dan hidup terisolasi dari pengaruh modernisasi. Jadi pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Karena meski terdapat fakta sebagian besar antropolog melakukan kerja lapangan pada komunitas yang terisolasi, artinya yang ada di pelosok-pelosok toh, misalnya yang hampir kayak di hutan nih ceritanya toh, pahamnya kita? Nah, tetapi para antropolog juga menaruh minat mereka pada fenomena kehidupan masyarakat modern, toh, jadi karena pengaruh globalisasi. Silakan dicatat juga nak. Sudah? Kita lanjut ke slide terakhir. Yang keempat itu, ada pula anggapan bahwa tujuan antropologi adalah belajar menjaga melestarikan hal kuno. Jadi banyak juga yang beranggapan ilmu antropologi itu hanya hal-hal kuno saja toh, enak kaji. Padahal tidak. Bukan cuma hal kuno. Bukan cuma hal kuno, tetapi hal-hal yang berbau yang sifatnya aneh, toh mereka juga kaji. Begitu. Banyak juga yang beranggapan itu antropologi itu sejarah, toh sosiologi, toh banyak toh tidak. Memang serumpun, toh tetapi ilmunya berbeda, toh. Sosiologi itu mengkaji masalah masyarakat, toh masyarakat, pola perilakunya masyarakat toh. Nah, terus kalau sejarah itu hanya mereka pelajari itu pada masa-masa lampau, masa-masa prasejarahnya saja toh. Tetapi kalau antropologi mempelajari dari awal sejarah hingga saat ini toh. Oke, sampai di sini penjelasannya Ibu. Apa sudah jelas? Oke. Kalau begitu, karena sudah jelas nih penjelasannya Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Ada tidak? Tidak ada, Ji? Tidak ada, Ji? Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kalau begitu Ibu mau memberikan tugas dalam bentuk kelompok, toh? Ada semua nih kelompok belajarnya, toh? Oke, berarti sisa Ibu kasih tugas nah. Jadi tugasnya ini ada 2 studi kasus, toh, yang harus kalian kaji, toh, sebagai calon antropolog, toh. Nah, jadi 2 studi kasus. Nah, Ibu akan bagikan lembar kerjanya, oke? Kelompok 1, Abe. Kelompok 2, ya. Kelompok 3, 4. Nah, ini kelompok 3. Kasih Kum. Iya, silakan dikerjakan nah. Pahamnya kita itu soalnya. Ya, jadi kita baca dulu studi kasusnya, terus kalian jawab soalnya di bawah.
Toh? Contohnya begini, memulai bisnis kedai kopi di era pandemi COVID-19. Jadi kita baca dulu semua ini isinya di dalam. Terus kita jawab, toh. Yang pertama soalnya itu buatlah kesimpulan dari studi kasus di atas. Toh. Jadi buat kesimpulan dari studi kasus yang ada, toh. Terus yang kedua, tuliskan apa saja hal penting dari studi kasus di atas. Jadi apa-apa yang penting menurut tak, toh? Menurut kelompok tak masing-masing, toh? Ya. Terus yang ketiga, apakah studi kasus di atas adalah salah satu contoh miskonsepsi ilmu antropologi? Oke? Sampai di sini jelas kita? Mengerti aja kita maksudnya Ibu? Jangan sampai. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 25 menit. Oke? Silakan nak kerja. Ya, di situ ya. Di situ. Terus masih. Ya, boleh. Ya. Tulis ke di lembarannya nah, di kertasannya nah. Tulis ke ya, cuci. Tulis ke situ nah. Yang lain bantu temannya kerjakan nah. Satu tulis di kertas, yang lain menulis di bukunya masing-masing ya. Oke? Ya. Sudah mungkin ada tempat tak? Oke. Satu ditulis di kertas, yang lain tulis di bukunya nah. Oke. Ya, kerja sama kita. Jangan hanya satu yang bekerja. Ya. Jika ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja nah. Menulis ke semua nah. Ya. Bantu teman-teman. Sebentar nah dipresentasikan ya tiap kelompok ya. Semua menulis nah. Ya, buka buku tanah menulis kina. Semua menulis. Semuanya menulis, toh? Semua pemaparannya Ibu semua sudah kita mengerti toh? Sudah. Ya, alhamdulillah. Ya, Ibu harap tidak ada kendala dalam mengerjakan tugas kelompoknya.
Tidak apa-apa Ibu minum nah. Sisa 20 menit ya. Rowi sakit apa ya nak? Demam kurang kawan sebenarnya gara-gara main aku udah mati. Oh kasih. Kalau Fitri? Dari 3 hari yang lalu aku demam juga. Semoga teman-teman semua cepat sembuh dan bisa ikut lagi kembali belajar seperti biasa bersama kita semua. Hah? Jika ada yang mau ditanyakan bertanya kena jengki bertanya kita saja. Apa yang ada sudah selesai nak? Ada tidak kelompok yang sudah selesai? Pertanyaannya itu tadi jelas gitu? Ya. Yang selesai bilang Kina. Tapi bagus kalau semuanya bersamaan selesai, toh? Nomor berapa nih kelompok 1? Nomor 2. Oke. Nomor berapa Kina? 30. Oh, Masya Allah, sudah hampir selesai. Di sini sudah nomor berapa? 30. Nomor 3. Oke. Di kelompok 2, nomor berapa Miki? Nomor 3. Oh ya. Allah berarti cepat. Kalau sudah nanti dipresentasikan nah per kelompok.
Oke, sudah selesai? Dari cepat nak. Nanti habis waktunya Ibu. Nanti akan dipresentasikan lagi dan kita akan sesi tanya jawab lagi, jadi lebih cepat nah. Ada yang sudah selesai? Ada yang punya kertas, nak? Boleh Bu minta kertasnya selembar? Oke, enggak apa-apa. Sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai? Sudah? Per kelompok, ya? Per kelompok. Yang selesai boleh naik presentasikan, nak. Kelompok berapa dulu? Mama mulai. Boleh kapan misalnya satu kelompok 3 orang yang mewakili toh naik presentasi toh? Boleh karena 3 nomor toh? Ya. Kelompok 3 mau selesai. Oke. Kalau begitu kelompok 3 silakan perwakilannya 3 orang untuk naik mempresentasikan. Yang lain menyimak dan Ibu harapkan ada pertanyaan nah untuk temannya nah. Karena ada sesi tanya jawab.
Silakan, Nak. Oke, yang lain menyimak, Nak. Nah. Boleh dimatikan saja. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Putri Alinsyah, teman saya Nisma Sabina dan teman saya lagi Dr. Ramadhani mewakili presentasi untuk kelompok 3 mengenai studi kasus ilmu antropologi yang berjudul Memulai Bisnis Kedai Kopi di Era Pandemi COVID-19. Yang pertama adalah pesan apa saja hal penting dari studi kasus di atas. Jadi jawaban dari kelompok kami yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan kegiatan manusia. Mahasiswa memanfaatkan kesempatan untuk memulai bisnis di tengah pandemi. Strategi pemasaran melalui medsos. Kemudian yang kedua, apakah studi kasus di atas adalah salah satu contoh konsepsi ilmu antropologi? Bukan, karena berfokus pada aspek sosial budaya, khususnya bagaimana pandemi mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Dalam hal ini sesuai dengan cakupan atau ekonomi yang mempelajari bagaimana kondisi sosial budaya mempengaruhi aktivitas ekonomi. Bagaimana yang dibawa? Jelas sih soalnya teman-teman, Nak? Jelas. Oke. Adapun soal ketiga yaitu mengenai kesimpulan dari studi kasus di atas. Nah, adapun kesimpulannya yaitu pandemi COVID-19 memicu kreativitas dan semangat kewirausahaan, terutama di kalangan mahasiswa. Mengapa? Karena di tengah keterbatasan mobilitas dan situasi ekonomi yang sulit, dua mahasiswa di Padang memulai kedai kopi untuk mengisi waktu dan mengurangi kejenuhan. Mereka mampu bertahan dengan bantuan modal dari orang tua serta dengan kolaborasi dengan pengusaha yang lain. Nah, teman-teman, sampai sini presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 menanyakan tentang bagaimana dampak kebijakan pemerintah terhadap usaha kedai kopi yang dijalankan oleh mahasiswa di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, mengenai kebijakan pemerintah seperti pembatasan sosial serta aturan yang terkait dengan pandemi COVID-19 membantu mendorong mahasiswa untuk menjalankan usaha untuk memanfaatkan platform daring atau media sosial guna membantu strategi pemasaran dan mencoba model bisnis yang lain. Serta dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mahasiswa mampu berkreativitas karena dengan situasi yang terbatas serta dengan modal yang terbatas pula, sehingga mahasiswa dapat memberikan inovasi baru dan dapat bertahan di era pandemi COVID-19 ini. Apakah Anda puas? Ya, saya puas dengan jawabannya. Baik, apakah teman-teman sekalian sudah paham? Baik, sekian saja presentasi dari kelompok. Tunggu dulu. Masih ada pertanyaan yang lain? Tidak ada nih. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok berapa lagi? Kelompok 1, boleh? 3 orang perwakilan, oke? Oke. Oke, kelompoknya Widya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang studi kasus ilmu antropologi dengan judul Peran Wanita Pengrajin Tenun Tradisional di Negara Halaban, Kecamatan Lereng, Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andi Batalitoja. Yang pertama yaitu peran tanda wanita sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Yang kedua yaitu keterampilan menenun sebagai kontribusi besar bagi ekonomi. Yang ketiga, wanita dalam masyarakat tersebut tidak hanya diharapkan melakukan pekerjaan di industri, tetapi juga memiliki peran penting dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan lagi oleh teman saya, yaitu Masya Halsabila. Apa studi kasus jagat adalah salah satu contoh miskonsepsi ilmu antropologi. Baik, studi kasus biasa dianggap sebagai contoh miskonsepsi dalam ilmuwan antropologi. Jika masyarakat menganggap bahwa hal wanita yang bisa menenun atau peran wanita terbatas pada pekerjaan di rumah tangga. Namun, tadi membuktikan bahwa wanita memiliki peran yang lebih luas dalam ekonomi keluarga dan keterampilan menenun bisa dimiliki oleh kedua gender. Jadi kasus ini membantu meluruskan dan miskonsepsi yang ada di masyarakat. Adapun kesimpulan dari judul kami yaitu studi kasus ini membahas peran wanita pengrajin tenun tradisional di Nagari, Halaban, Sumatera Barat. Wanita tidak hanya menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah keluarga, tetapi juga berkontribusi besar dalam ekonomi keluarga melalui keterampilan menenun. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sesi tanya jawab dulu, Nak. Apakah ada yang perlu mengerti dari apa yang saya jelaskan? Bisa bertanya. Saya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, bagaimana sih penelitian ini dapat membantu meluruskan miskonsepsi mengenai peran wanita dalam masyarakat tradisional? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, seperti yang kita Nggak bisa, ketahui, Ki. penelitian ini menunjukkan bahwa wanita tidak hanya bertugas mengurus rumah tangga, tetapi juga berperan penting dalam perekonomian keluarga. Hal ini membantah miskonsepsi bahwa peran wanita tidak hanya terbatas pada pekerjaan domestik atau biasa disebut dengan suatu yang berhubungan dengan rumah tangga. Apakah sudah paham? Ya, Sudah saya bisa sudah paham. diterima? Ya, terima. Apakah ada yang bertanya lagi? Tapi pun tidak ada yang bertanya. Oke, tutup. Nah, itulah tadi presentasi dari kami. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelas dulu, Nak. Yang sini kertas teh. Kertas tak kumpul. Oke. Kelompok selanjutnya. Ya, kelompok 1. Sini Ibu lihat dulu hasilnya, Nak, sebelum presentasi, Ki. Ya. Oke. Oke. Siap. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 berkenan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Kata yang pertama akan dijawab oleh tuliskan apa saja hal yang penting dari studi kasus di atas. Studi ini menyoroti dampak pandemi COVID-19 terhadap kewirausahaan mahasiswa di Indonesia. Contohnya 2 mahasiswa di Padang yang memulai bisnis kedai kopi karena jenuh di dunia perkuliahan dan tekanan ekonomi. Kelompok studi kasus di atas adalah salah satu contoh miskonsepsi ilmu antropologi. Studi kasus ini bukanlah miskonsepsi ilmu antropologi, melainkan contoh penerapan
masyarakat untuk memahami fenomena sosial dan budaya, khususnya kewirausahaan mahasiswa selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menggali pengalaman, motivasi, dan strategi dua mahasiswa dalam menjalankan studi COVID di tengah krisis ekonomi. Dan soal yang terakhir, buatlah kesimpulan dari studi kasus di atas. Studi kasus di atas yang dilakukan oleh Anissa menyoroti pengalaman dua mahasiswa di Kota Padang yang memulai usaha kedai kopi selama pandemi COVID-19. Mereka terdorong untuk memulai bisnis karena kebosanan akibat kuliah di rumah. Meskipun kondisi ekonomi sulit, mereka menunjukkan kreativitas dan strategi yang inovatif dalam mengembangkan bisnis. Dengan dukungan modal dari orang tua dan kerjasama dengan orang lain, hal ini menunjukkan kedai kopi mereka tetap bertahan selama pandemi. Berdasarkan apa yang kami presentasikan, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Chef. Bagaimana pendiri mempengaruhi dua mahasiswa untuk memulai kedai kopi dan strategi apa yang mereka pakai agar tetap berjalan? Baik, terima kasih. Jadi, ya. Ya, anu dulu. Biarkan dulu temannya, anu nah. Berpikir dulu baru menjawab. Pandemi COVID-19 mendorong dua pemuda mahasiswa di Padang untuk membuka kedai kopi baru karena terbatasnya pekerjaan. Dengan strategi pemasaran online, penghematan biaya, serta menu inovatif yang terjangkau, mereka Bagaimana? itulah tadi apa yang kami presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Itu udah sebetulnya masih ada teman yang mau bertanya nak. Nah, kita tutup nih. Masih ada kan yang mau bertanya? Ya? Ada? Kalau begitu Ibu Pale bertanya di. Ya? Boleh? Boleh. Mengapa studi kasus yaitu bisnis kedai kopi itu dianggap masuk karena miskonsepsi ilmu antropologi? Ya, kenapa dikatakan ini? Kan jawaban tadi karena kan merupakan miskonsepsi toh? Ya. Suara apa itu? Suara apa itu? Ada itu studi kasus ini bukanlah miskonsepsi tentang antropologi, melainkan contoh penerapan yang tepat untuk memahami fenomena sosial dan budaya, khususnya kewirausahaan mahasiswa selama pandemi COVID-19. Oh, jadi bukan miskonsepsi ya? Oh ya, maaf. Ibu tidak dengar baik tadi. Oke, silakan ditutup. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir belum bisa selesai toh? Hah? Coba Ibu lihat dulu. Oh, ini belum pernah kita kita jelaskan anunya nak, apa saja hal pentingnya dari studi kasus. Kasih anu dulu nak, lengkapi dulu. Ya. Ibu tunggu Ji. Ternyata kelompok berapa? Kelompok berapa tadi? Kelompok 4 itu masih ada ya miskomunikasi, belum semuanya tulis jawabannya toh. Jadi Ibu kasih kesempatan dulu nah untuk lanjutkan dulu kerja. Coba selesaikan dulu nak baru naik Ki. Yang lain sambil menunggu temannya
silakan buat refleksi dari pembelajaran hari ini, sambil menunggu temannya di kertas selembar. Oke? Silakan. Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the news present. Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the news present. HP dulu. Yang lain buat dulu refleksi di kertas selembar mengenai pembelajaran hari ini. Apalagi yang tidak naik presentasi tadi buat ke refleksi tetap buat refleksi. Bagaimana kelompok 4 sudah selesai? Oh, belum? Ya. Kerjain dulu cepat. Tenang, masih panjang di waktu nak. Tenang. Kerjain dulu. Tidak apa-apa, biasa terjadi. Tidak semua bisa cepat menyelesaikan tugas-tugasnya toh. Biasa terjadi toh. Tenang, masih panjang di waktu. Masih ada sekitar 30 menit toh.
Oke, tidak ada Ji yang mengantuk toh? Tidak ada Ji? Ya. Bagaimana kelompok 4? Sudah selesai? Belum? Tidak apa-apa, kerja Mi. Yang lain nah, kerja refleksi karena mengenai pembelajaran hari ini. Nah, apa-apa saja yang kita dapatkan hari ini. Terus hal menarik apa? Terus apa kekurangan dari materi ya Ibu bawakan hari ini, nah? Apa isi refleksi? Ya. Refleksi yang survei refleksi per kelompok Per orang. Ya. Refleksinya per orang nah. Per orang toh? Ya, bukan per kelompok. Beda nih rananya toh. Artinya bagaimana kita menerima semua pembelajaran hari ini, materi pembelajaran hari ini. Toh? Jadi per orang. Jadi semua harus menulis refleksinya. Sebentar Ibu suruh naik bacakan nah. 1 atau 3 orang. 4 orang. Toh? Kenapa nak? Daniel, kenapa Daniel? Ya, terus punya refleksi tak? Tak? Tulis pakai refleksi tak? Bagaimana kelompok 4 sudah selesai? Sudah? Mungkin naik? Nah, silakan naik. Yang lain dengarkan temannya dari kelompok 4.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu peran wanita pengrajin tenun tradisional di Negari Halaban, Kecamatan Lare, Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, dan akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama yaitu buatlah kesimpulan dari studi kasus di atas. Kesimpulan dari studi ini menyoroti peran perempuan pengrajin tenun tradisional di Nagari Halaban, Sumatera Barat. Perempuan di sana tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tapi juga mencari nafkah utama. Baik perempuan maupun laki-laki bisa menenun. Tapi ada anggapan bahwa perempuan lebih sabar dan telaten, sehingga peran mereka sangat penting dalam ekonomi keluarga. Nomor 2, teruskan apa saja hal penting dari studi kasus di atas. Ada 3. Yang pertama, keterampilan dan aktivitas ekonomi yang penting bagi perempuan. Kedua, perempuan berkontribusi membantu pendapatan keluarga. Ketiga, baik laki-laki maupun perempuan memiliki keterampilan menenun, tapi ada anggapan bahwa perempuan lebih cocok dalam menenun. Nomor 3. Apakah studi kasus di atas adalah salah satu contoh miskonsepsi ilmu antropologi? Jelaskan. Tidak, studi ini bukan contoh miskonsepsi dalam antropologi, tetapi kajian tentang peran gender dalam masyarakat. Studi ini menunjukkan stereotip gender dalam menenun dan peran penting perempuan dalam ekonomi. Miskonsepsi antropologi biasanya terkait kesalahpahaman tentang budaya. Sementara studi ini menganalisis peran sosial dalam budaya setempat. Nah, ini adalah hasil kerja kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana peran perempuan dalam perekonomian keluarga di negeri Halaban berdasarkan studi? Coba ulangin, Anda jelas Kina. Bagaimana peran perempuan dalam perekonomian keluarga di negeri Halaban berdasarkan studi? Ya, studi. Gimana, mau dijawab sekarang atau sebentar dianu dulu? Oh iya. Gimana? Yang bagus caranya duduk, nah bagus cara tak duduk, bagus caranya duduk. Mispa, eranya yang anu dulu, sampah tanah.
Dah? Oke, silakan dijawab. Jawabannya yaitu perempuan di negari halaman berperan penting dalam perekonomian keluarga dengan menjadi pengrajin tenun tradisional yang berkontribusi menambah pendapatan keluarga. Meskipun mereka juga menghadapi stereotip gender yang menganggap perempuan lebih cocok untuk pekerjaan tersebut. Gimana? Apakah saya ingin bertanya lagi? Sebesar suara tanah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Gimana yang lain? Kelompok yang lain? Fatima mungkin? Udah? Udah ada Mi? Oke, tutup Mi Pale. Itulah hasil kerja kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalaam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ya, makasih nah. Oke, jadi sudah naik semua itu 4 kelompok ta? Dengan 2 contoh studi kasus toh. Yang pertama mengenai peran wanita pengrajin tenun tradisional di Nagari Halaban. Terus yang kedua itu memulai bisnis kedai kopi di era pandemi Covid. Di sini tuh yang soal ketiganya, apakah studi kasus di atas adalah salah satu contoh miskonsepsi ilmu antropologi? Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan ya. Jadi kedua contoh studi kasus ini sebenarnya keduanya itu salah satu miskonsepsi ilmu antropologi. Jadi yang jawab bukan. Perlu lagi belajar, belajar lagi mengenai miskonsepsi. Karena yang pertama itu memulai bisnis kedai kopi. Jadi kan selama pandemi kan sebenarnya usaha itu pada mati semua toh. Tutup semua rata-rata. Mau kedai kopi, mau warung makan, restoran, bahkan pusat perbelanjaan toh. Tetapi inilah miskonsepsi, toh, kesalahpahaman pemikirannya masyarakat, toh, tidak semua usaha itu mati. Buktinya dengan studi kasus yang ini, yang terjadi ini, toh. Jadi tetap berjalan bisnis kopinya, toh, tetap sukses, tetap istilahnya tidak gulung tikar, toh. Paham jadi maksudnya Ibu? Ya, jadi yang jawab itu bukan, perlu belajar lagi mengenai apa itu artinya miskonsepsi, kesalahpahaman dari yang A menjadi B, dari yang Daniel menjadi Fitra, dari sifatnya Fitra misalnya, Fitra itu orangnya kalau orang yang tidak kenal pendiam, ternyata aslinya bukan pendiam, ya. Misalnya Ulul itu sosoknya kalau ibu baru kenal awal-awal itu, Ulul ini rajin sholat, agamis, tetapi itu hanya pandangan pertamanya ibu saja, ternyata di luar itu ada hal-hal yang lain yang luar biasa yang Ulul miliki, ya kan? Terus mengenai studi kasus yang kedua itu peran wanita pengrajin tenun tradisional. Ini rata-rata yang menjawab adalah miskonsepsi, ya, memang betul jawabannya miskonsepsi. Kenapa? Karena pada umumnya orang-orang itu menyelartikan perempuan itu hanya di rumah saja, padahal wanita itu multitalenta, pandai untuk bisa memiliki yang namanya peran ganda.
serba bisa, toh. Yang laki-laki tidak bisa, perempuan bisa, toh. Ya. Misalnya si Aulia, misalnya. Aulia ini seandainya sudah menikah, toh. Suaminya itu harapannya cuma tinggal di rumah, toh. Di rumah. Suaminya yang cari uang. Suaminya yang mencari nafkah. Tetapi karena Aulia tipe perempuan yang pekerja, sebelumnya memang karirnya dia ini dasarnya pekerja, jadi dia tetap melakukan pekerjaannya, yaitu misalnya kerja di kantoran, misalnya kalau di sawah misalnya dia masih menanam padi apa segala macam, jadi dia mampu berperang ganda, bukan hanya menjadi seorang ibu rumah tangga biasa, tetapi juga bisa memiliki peran yang lain, ya, bisa memiliki peran yang lain. Sampai di sini masih ada yang belum mengerti mengenai miskonsepsi ilmu antropologi. Kutanya Ki. Kalau kita mengerti semua, siap jadi berarti kutanya toh? Ya. Coba Chandra. Mengerti ya kita? Miskonsepsi ilmu antropologi kita? Apa paling itu miskonsepsi? Jadi Bu, miskonsepsi itu adalah bagaimana cara seseorang atau kelompok masyarakat itu mensalahartikan atau mensalahpahamkan sesuatu. Oke, kalau siapa namanya? Alia. Coba, miskonsepsi itu apa? Baik, menurut sepemahaman saya, miskonsepsi merupakan terjadinya kesalahpahaman antara kelompok A dan kelompok B. Oke, kalau dari Al-Ghazali, miskonsepsi Al-Ghazali, Miskonsepsi merupakan besar-besar sarata, ibu tidak dengar. miskonsepsi adalah merupakan kesalahan atau salah pengertian terjadi ketika satu konsep yang dipahami tak sesuai dengan pemikiran orang lain. Oke. Kalau begitu, karena semua sudah paham nih dengan yang namanya miskonsepsi, ibu mau bertanya lagi. Coba Tita, berikan ibu satu contoh miskonsepsi di kehidupan sehari-hari. Ibu kan sudah kasih contoh tadi toh, bayangan-bayangannya tadi. Apa yang terjadi di masyarakat yang kita salah paham dengan hal itu? Contohnya, pada awalnya itu banyak orang yang pikir itu antropologi cuma yang mempelajari itu cuma masyarakat pedesaan, ternyata meluas yang mempelajari. Meluas sampai kemana? Ke kota-kota yang besar. Oke, jadi bukan cuma mengkaji masyarakat pedesaan, tetapi juga mengkaji hingga ke masyarakat urban, yaitu masyarakat perkotaan. Ya. Siapa lagi di satu Pi? Coba Nispa boleh? Ya, contohnya lagi satu Pina. Contohnya itu pemahaman awal seseorang yang awam atau belum mengetahui ilmu antropologi. Bisa dibesar-besar sedikit suaranya, Nak. Contohnya itu adalah pandangan-pandangan dari orang-orang yang baru mengetahui antropologi. Orang yang bisa disebut dengan kata awam atau kurang tahu tentang apa itu antropologi akan mengartikan bahwa antropologi adalah sebuah pelajaran yang mirip dengan sejarah. Tentang sejarah, padahal antropologi itu mempelajari dari manusia, budaya, dan lain-lainnya. Oh iya, oke. Jadi
antropologi itu sudah serumpun nih ceritanya toh dengan IPS, sosiologi, sejarah toh. Cuma bedanya kalau sejarah yang dipelajari itu di masa lampau gitu. Begitu juga sosiologi, hanya interaksi manusia, interaksi masyarakat toh yang dipelajari toh. Tapi antropologi mempelajari kebudayaan-kebudayaannya toh, dari kebudayaan yang satu dan kebudayaan-kebudayaan yang lainnya. Oke. Berarti paham semua, alhamdulillah. Oke. Kalau begitu, Ibu mau tunjuk satu orang untuk memberikan kesimpulan pada materi pertemuan kita minggu ini. Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Oke, silakan Chandra, berdiri Kina. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari dua studi kasus tadi adalah bagaimana baik pengrajin film tradisional maupun pengusaha kedai kopi di era pandemi tadi sama-sama menunjukkan pentingnya beradaptasi terhadap perubahan dan bagaimana tadi para pengrajin itu berkontribusi pada pelestarian budaya dan perekonomian meski menghadapi beberapa tantangan seperti pemasaran dan teknologi. Di sisi lain, pengrajin kopi mampu bertahan dengan memanfaatkan teknologi digital dan layanan baru selama pandemi. Jadi, kunci keberhasilan ini adalah bagaimana kemampuannya untuk berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di sini. Oke, tepuk tangan dulu untuk Chandra. Terima kasih Chandra sudah memberikan kesimpulan. Oke, untuk yang selanjutnya Ibu mau ada games sedikit. Kita lanjutkan ice breaking yang tadi. Yang salah naik di atas menyanyi. Boleh? Ya, boleh? Oke. Kita mulai ya. Nggak usah lagi Ibu arahkan tuh bilang tepuk apa toh. Langsung misalnya toh, silakan semua berdiri. Silakan semua berdiri. Oke? Bisa dimulai? Jadi yang salah naik menyanyi. Jangan push up naik menyanyi saja. Nggak boleh malu persiapkan memang lagu yang salah. Oke, kita mulai Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3 2 kali, tepuk 4, tepuk 1 5 kali. Ternyata aku semua salah. Tepuk 3 kali. Aulia, tak lagi? Siap salah? Silakan naik ke depan untuk mempersembahkan 1-2 lagu untuk teman-temannya, toh? Ya, boleh? Lagu apa saja, Ya, harus siap. Mau ke Cica-Cica, mau ke Indonesia Raya, terserah. Intinya tantangan kan sudah sepakat begitu? Yang salah menyanyi, toh? Silakan. Aulia. Silakan. Yang lain boleh duduk dulu. Silakan. Besar-besar suara, Mbak. Iya, iya,
Didengarti. Ah, ulang satu kali lagi, besar-besar sedikit suaranya. Cepat, mungkin tidak boleh malu. Cepat. Cika-cika diimbing, diam-diam merayap, datang ke Oke. Masih mau lagi? Mau dong. Ulul harus kena tepuk betul-betul tangannya nah. Nggak boleh hanya anginnya aja saja. Coba berdiri lagi. Berdiri lagi. Siap? Tepuk 2-3 kali. Tepuk 4-2 kali. Tepuk 3. Siapa? Ulul sama? Vito. Ada yang salah, jujur. Faisa? Kan dari sini ada kalau dia juga. Coba Ulul, silakan. Ulul tuh angin-anginnya nih baru salah lagi. Oke. Pokoknya lagu andalannya Ulul, silakan. Yang bagus ya lagunya ya. Bisa urusan ikut kantor sudah mengambil dua lagi. Insya Allah. Di balik jeruji besi dia sudah. Nggak boleh gitu, serius. Tidak didengar? Ulang. Oke. Ulang. Ada satu lagi. Sumanto suka makan orang, tapi kenapa sama tulang-tulangnya? Tepuk tangan, Memang lagunya tidak nyambung, tapi hiburannya luar biasa, toh? Silakan duduk. Lagi satu kali lagi. Satu kali lagi, berdiri lagi. Oke, stop. Tidak ada lagi ketawa, fokus. Nanti salah, naik lagi, huh? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 5. Tepuk 3 2 kali. Tepuk 5 2 kali. Silakan Tito. Pokoknya lagu apapun itu Pito, yang penting terhibur kita mantap semua. Karena sudah makin tegang-tegang tuh belajar, jadi hibur kita mantap semua. Oke, silakan. Silakan. Yang bagus. Ibu dampingi Ki.
Silakan. Yang lain nggak boleh ketawa temannya, nggak boleh. Nggak fokus Fitra kalau kita ketawai. Lagu yang lain mana yang lagu nasional kayak apa toh? Ya, silakan. Indonesia Raya boleh? Nah. Diminta ya, Bung. Nggak usah ya. Ibu gue. Yang penting kita hafal Jina toh. Fokus. Coba. Harap. Cepat Vito. Silakan. Apa yang lucu nak? Apa yang lucu? Nah? Anu mau, ibu mau request Peng, lagunya mau balonku. Oh? Oke, silakan. Nggak ada yang ketawa, hah? Mami habis jamnya ibu, jadi tidak ada yang ketawa, oke? Silakan. Apa itu? Serius kena? Iya, Daniel melihat live saja dulu. Tidak ada yang lucu, tidak ada yang lucu. Silakan. Menghadap ke bawah atau menghadap ke atas yang penting. Tidak juga menghadap ke belakang, menghadap ke atas mungkin saja. Harus gitu siap terima tantangan, tidak boleh begitu gaya apa? Habis nanti waktunya ibu. Cepat. Rupa-rupa. Vito. Berarti Vito tidak siap dengan tantangan, toh? Ya. Jangki juga ketawa nak. Habis waktunya ibu, toh? Lanjut. Yes. Merah muda dan biru meletus. Ayo duduk lagi. Hai Vito. Luar biasa Vito, luar biasa. Nah, sudah Mi. Karena waktunya Ibu sisa 5 menit Mami toh? Oke. Alhamdulillah karena materi kita hari ini tuh sudah berjalan lancar. Semua sudah mengerti, toh? Sudah mengerti. Semoga kedepannya pembelajaran kita lebih baik lagi, toh? Ya. Ibu harapkan lebih serius lagi dalam belajar, lebih fokus lagi. Kalau dikasih tantangan harus bisa, toh? Jangan ketawa aja saja, toh? Harus bisa, apalagi kan kita calon-calon pemimpin semua nanti ke depannya, toh? Ya. Jadi Ibu harapkan semuanya belajar yang lebih giat lagi, lebih baik lagi, agar kalian bisa mewujudkan juga cita-cita kalian nanti, toh, di masa depan. Berapa menit Mami nih waktunya Ibu? Oke. Sampai di sini masih ada yang mau bertanya? Tidak ada Mi? Alhamdulillah sekali nak. Ibu berharap semuanya lebih fokus Kina, apalagi kita ini sudah hampir naik di kelas 12 toh? Ya, sudah hampir makin naik di kelas 12, jadi
kurang-kurangi mainnya, lebih fokus lagi dalam belajar, dalam menerima pelajaran, bukan cuma sama ibu, bukan cuma di mata pelajarannya ibu, tapi semua di mata pelajaran yang ada, di sekolah, Masih ada kayak ngikut organisasi apa segala macam di sini? Masih. Nah, ibu harapkan kurang-kurangi karena harus lebih fokus lagi Mungkin semua nanti lulus di kelas 3 nanti Nah, ya boleh ikut tapi dikurangi, oke? Alhamdulillah. Jadi siapa yang bisa menutup pertemuan hari ini dengan doa? Siapa? Coba. Mana ketua kelas? Oke, ketua kelas tutup nih pertemuan hari ini dengan berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan membaca basmalah dan membaca doa. Doa dimulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari ibu guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua anak-anak atas bantuannya dan terima kasih sudah menyimak baik-baik semua materi yang ibu ajarkan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke.